husnul su'al. Wa yusinu su'ala fa inna husnul su'al nisful ilm. Kamu itu kan ngaji, kamu itu kalau pengen ilmu mutakik itu sering-sering tanya. Kan nggak mungkin orang nggak punya iskal, nggak mungkin. Cuma kalau tanya itu yang kompeten. Ustaz mau tanya apa? Kira pada berapa? Orang tak jawab tak jotos ini. Hanya yang kompeten. Wa su'ala miftahu khazainil ilm. Bertanya itu kunci dari gudangnya ilmu. Makanya ada dawuh fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu ahlad dzikr kepada orang-orang yang profesional. Awal terjadinya kenapa saya kalau ngajar sistemnya tanya terus. Ini dalam rangka ini. Kalau kamu ngajinya cuma pendengar setia semacam ini, ilmumu separuh doang. Tapi kalau ditanya, apa Murad? Bisa si Murad ada? Hafal. Jadi tanya jawab interaksi itu menjadikan tahqiq. Yang penting yang semangat, jangan nggak semangat. Nggak ada ceritanya orang nggak semangat berhasil itu nggak ada. Hidup kok mertanggung. Kalau jadi santri menjadi santri yang sejati, belajar ilmu yang totalitas. Seperti saya ngajar kamu juga totalitas. Saya ngajar ini totalitas. Ustaz kalau jadi gubernur gimana? Santri-santri sering ditinggal. Belum terjadi, wis ditafsiri. Saya ini orang cerdas. Masya Allah. Yang butuh siapa? Kalau yang butuh mereka datang. Cukup tak transfer duit jiriat buat transport menuju ke Al-Mubarak gitu. Di setiap ada laporan ke sini. Ngapain? Keluyuran ke sana. Yang keluyuran ke sana itu ya biar anak-anak buah. Kalau saya stempel di sini. Kok bingung? Masuk model yang bingung. Iki pilah. Iki. Dalam kok bingung. Kan banyak orang-orang nanti gimana netizen, nanti gimana kalau Ustadz mimpin Jawa Tengah nanti bagaimana, terus pondoknya bagaimana, wong keplek. Jangankan terima mimpin Jawa Tengah, mimpin saya Indonesia Raya ini nama saya. Yang terpenting itu inginnya. Ini si Ulil itu ngantar itu turbo itu se-Jawa Tengah ini. Jadi harus saya nyuruh orang warna duit lah mangkat bil fulus saya orang dedel, orang itu yang cerdas. Setahu saya yang mengatur dunia ini Allah lewat uang. Setahu saya. Adapun ada orang kok kayak mau duit jebul-jebul dikejar debt kolektor pusing. Gaya itu. Ya itu kan. Makanya kamu yang hebat.
Fa inna sudurul ulama'i, maka sesungguhnya beberapa dadanya ulama, khazainul ilmi, beberapa gudangnya ilmu. Dadanya ulama adalah gudangnya ilmu. Bila mana ulamanya ngalim, nawangnya gak ngalim ya enggak. Bila mana ngalim, kalau enggak ngalim terus gimana? Berbicara ilmunya di mana? Hidup kok gitu. Hidup itu kalau pengen lancar, mikir yang enak-enak, jangan mikir yang enggak enak. Setiap bicara yang ada adalah penyanjungan kepada orang lain, jangan menghina. Enak nanti. Jangan jelek-jelekin siapapun orangnya. Dalam syariat nggak boleh jelek-jelekin siapapun orangnya, walaupun anjing. Ono anjing lewat betul he wong elek ngono. Lagi ra kena, anjing mbok nono nesu kok. Jadi mikir yang positif, gerak yang baik, ngomong yang baik, insya Allah ringan. Yang jadikan gak ringan ini, kamu memberatkan dirimu dengan sesuatu yang jelek. Anane Allah memerintahkan wa'amalu sholika, beramallah yang baik, itu dalam rangka biar ringan. Cinta sama bermusuhan, ringan mana? Bermusuhan itu berat. Marah sama senyum, berat mana? Berat marah, berat senyum. Fayabtahu, maka membuka abwabaha, beberapa pintunya. Fayabtahu, maka membuka abwabaha, beberapa pintunya, sudurul ulama. Kalau dadanya ulama terbuka, maka ai afwahum, artinya mulutnya, beberapa mulutnya ulama. Kalau dadanya menjawab, secara otomatis mulutnya menjawab. Coba, ada pertanyaan yang sulit. Dulu ada orang datang ke tempat Syekh Abdul Qadir Jilani. Orangnya begini, ya Syekh, saya itu nadar pengen ibadah sendirian dan tidak ada yang barengi sama sekali seluruh dunia. Semamanya hari ini puasa kira-kira ada yang barengi nggak? Semamanya sholat dari ini ada yang barengi nggak? Semamanya zikir ada yang barengi nggak? Coba kira-kira ibadah apa yang kira-kira gak ada yang barengi? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, berangkatlah kau ke Mekah, tawaflah menunggu di saat orang gak ada yang tawaf. Di waktu orang gak ada yang tawaf sama sekali, kau tawaf. Kapan Mekah itu sepi? Kalau ada virus corona. Kalau ada virus corona sepi. Kalau ya setiap saat ada orang yang tawaf. Kalau zaman dulu kan masih sepi orang. Berangkat orang itu nunggu, nggak ada orang yang tawaf sama sekali, kemudian beliau tawaf. Zaman dulu kan orangnya sedikit. Kalau sekarang kan banyak. Bisuali, dengan tanya anhum, kepada ulama. Ini yang mampu menjawab ulama. Al ilmu fi sigori, al ilmu fi sigori, di waktu kecil. Belajar ilmu itu di waktu masih kecil.
Lah wis tua lagi makan mondok. Terus gimana ya? Gimana? Kapan orang itu bisa dikatakan tua? Di saat umurnya 40 tahun ke atas. Kalau umur-umur segini masih kecil. Tapi kalau bisa 4 tahun, 4 bulan, 4 hari sudah mulai belajar. Nanti hasilnya serahkan Allah, yang penting belajar. Pelajari dengan baik, amalkan ilmu itu. Tentu ilmu itu akan memberkahi pada diri kita. Dan biasakan yang berat, membuat tantangan-tantangan hidup. Saya ini saking pengalaman ini urip suwe, saya seneng mencari tantangan-tantangan. Mencari tantangan-tantangan hidup. Listrik yang saya bayar itu banyak itu. Yang paling terakhir saya bayar justru listrik pondok sendiri. Ya selain setiap tanggal 1 dia tak bayarin semua. Tujuannya apa? Biar berat. Orang hidup itu biar berat. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, biar berat. Ayyukum di antara kamu semua, ayyukum di mana di antara kamu semua, ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Mana dari paling bagus adalah yang paling banyak amal. Yang paling banyak amal dan paling, tadi kan si Yatin pengen pergi, si Sobri pengen pergi, disuruh si Yatin bawa mobil. Apa kata saya? Jangan bawa mobil itu, bawa mobil saya. Bawa mobil saya aja. Ke Jogja. Yang berat. Biasakan hidup itu yang berat. Itu secara akal, rumah ibu itu kan tidak cuma milik saya, miliknya anak-anaknya, anaknya 7. Semestinya yang bangun itu ya anak 7. Tapi tidak. Saya berusaha tidak minta kepada mereka. Kenapa? Biar berat. Biar berat. Itu ada yang nukangi itu saya itu yang biar. Nggak ada adik saya, kakak saya nyampe linting-linting bayari nggak ada. Ya? Nyampe jatah sama ibu saya itu. Biar berat. Orang itu kalau berat itu luar biasa. Biasanya pondok-pondok sana itu kalau Kamis sore ini mulai asar udah mulai libur biasanya. Saya enggak, biar berat. Ya, apalagi nanti mari balas libur. Kalau saya enggak, berat. Ada maulid Nabi, kalau saya pergi. Kalau saya enggak pergi ya jangan maulid Nabi. Maulid Nabi sama ngaji utama mana? Ya utama ngaji. Ngaji itu baca sholat, maulid Nabi itu baca sholawat. Dan mau sholawatmu kadang-kadang itu nyanyi, belum tentu diterima. Gitu. Tapi kalau ngaji jelas. Maha Rasul yang benar. Nyanyi. Ya nana, ya nana, ya nana. Wajibu dan wajib alal muta'allimi kepada santri ayata'allama belajar visi gorihi di waktu kecilnya. Santri itu mondok iku awet cilik, mondok wis gede. Kalau sudah besar itu ya cari uangnya biar banyak. Untuk cari cewek, paham? Untuk beli rumah yang bagus, untuk beli mobil yang bagus, membuat minimarket, supermarket. Waktunya nikah malah makan mondok.
Sudah waktunya nyetir mobil malah mangkat mondok. Ngaji itu mulai kecil. Saya itu yang asli berharap umur 15 tahun santri itu sudah mulai mapan. Dia mulai pegangan uang. Jadi umur 16 tahun itu di ATM-nya itu sudah ada 100 juta. Umur 17 tahun sudah bisa beli tanah sendiri, membuat rumah sendiri. Umur 18 tahun punya mobil 3. Umur 19 tahun sudah membangun aset, membangun perusahaan. Umur 20 tahun sudah menjadi miliarder. Umur 21 sudah mulai lirik-lirik cewek. Bila ada yang dicocokin, dikirimi setiap hari ditransferi, minta nomor rekeningnya, nggak diutek-utek, minta nomor rekeningnya, dicukupin. Umur 23 seperti saya nikah dengan mas kawin 2 miliar. Mobilnya mewah, sudah punya rumah mewah. Teman-teman ngundang teman-teman, semua teman-teman ditransferi 10 juta semua untuk menjadi datangkan saya mentransferi 10 miliar. Aminmu itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Aminmu itu penuh dengan fitnah. Gimana kamu itu? Lucu, asli lucu. Gimana coba? Dengerin yang hebat. Kamar itu, itu kalau kamu berduit, kamarmu kamu buat yang bagus, yang mewah, lemari bagus, baju-baju yang jelek langsung rampasin, buang, sedekahno, beli setiap 1 bulan sekali beli baju. Ini kalau berduit. Satu kamar hanya ditempati maksimal 10 orang gitu maksimal. Ditata yang rapi, semua kamar ada toiletnya yang bagus, AC-nya bagus, ada perpustakaan khusus, semuanya cukup. Dapurnya dihilangkan. Kalau makan itu datangkan pesen nggak perlu. Depan masjid diberi meja kursi. Sarapan pagi, makan bubur. Gimana coba? Kamu itu fakir keterlaluan. Mikir itu yang enak gitu loh. Mikir jangan yang enak, jangan nggak enak. Mikir itu yang enak. Dikirimi orang tua kamu, tolak, nggak butuh kiriman. Malah kamu yang mentransfer orang tua. Amin. Kalau Al-Mubarak seperti ini, maka orang akan berbondong-bondong rebutan daftar Al-Mubarak. Walaupun daftar 100 juta. Daftar 100 juta orang. Kenapa lo? Santrinya potensi semua. Daftar 100 juta, tapi mondok 1 tahun bisa menghasilkan uang 5 miliar. Orang berbondong-bondong nggak? Kita ini butuh bukti itu. Butuh bukti, jangan hanya sekedar teori. Masyarakat kita itu meripatin dibuka isinya duit, gaduhnya dibuka isinya ATM. Percaya weh. Yang hebat anut sama saya itu loh, dijak suke bareng udah gelem, malah fakir bareng sak kiai ini. Senasib seperjuangan.
nasibe podo, perjuangannya podo, memperjuangkan kefakiran. Qoblal bulughi, sebelum balik, au ba'dahu, atau setelahnya. Kalau bisa sebelum balik itu wis mondo. Umur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Fabil hadisi, dan maka di dalam hadis, matalul ladzi yata'allamul fardha fi sighari kal wasmi 'ala sakhri. Matalul ladzi, perumpamaan yang yata'allamu, yang belajar, al fardhu, fardu, fi sigharihi, di masa kecilnya, kal wasmi, seperti mengukir, ala sakhrati, di atas batu. Orang itu kalau mengukir batu bisa terukir enggak? Bisa. Tapi kalau belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Ada air diukir, ya memang gampang mengukir gunakan drijimu iso. Tapi setelah kamu ukir kembali semula. Orang tua emang kalau dia tua diterangkan ya paham dia, mantuk-mantuk biar ngono lali. Beda dengan masa kecil semacam ini. Isi murah pada. Ini kalau yang diajar mbah-mbah lali terus. Mbah paham kiai. Berikutnya lupa dia. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Lah ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan kefakiran, menghilangkan kebangkrutan, menghilangkan kerugian, menghilangkan kesemrawutan, menghilangkan kemaksiatan, menghilangkan neraka. Ilmu itu fungsinya itu. Makanya di waktu Nabi Sulaiman disuruh milih oleh Allah bainal ilm wal mal wal mulk, disuruh milih antara harta, antara ilmu, antara harta dan kerajaan. Apa yang dipilih Nabi Sulaiman? Ilmu. Kenapa? Ilmu mampu menarik harta dan istana dan kerajaan. Sedangkan harta tidak bisa untuk menarik ilmu. Tidak bisa. Kerajaan tidak bisa menarik ilmu. Yang bisa menarik itu adalah ilmu. Makanya belajar yang serius. Satu titik. Man sabata, barang siapa yang menetap di satu titik akan tumbuh. Dengerin ini. Nora, jangan boyong. Sebelum saya ngomong boyong. Kalau perlu dapatkan seorang raja dari sini, dapatkan seorang ratu di Al-Mubarak. Cintai produk-produk Al-Mubarak. Gimana kamu? Kalau kamu suami dan istri asli produksi Al-Mubarak, kalau pengen bepergian ke pondok, pondokku sama pondokmu, pondok istri sama suami, satu mamatan. Beda kalau suamimu pondok lain, suamimu pengen ke pondoknya, kamu nggak mau ikut karena kamu nggak kenal sama santri sana. Suamimu pengen pondok Al-Mubarak, ya suamimu nggak ikut, mereka nggak kenal sama santri sini. Bagaimana jika kalau kamu sama suami sama-sama? Suamimu ngomong, yang di pondok ada acara, ikut sana apa enggak? Pasti kamu ngomong, ikut. Aku pengen, aku udah chattingan sama Mbak Ajeng gitu. Pasti suamimu ngomong, oh Ajeng guys, sing wonge ayu guys.
suamimu nggak mau meni sing ayu kae. Kendil iso melayang. Kamu tuh kalau ngomong itu jaga perasaan istri atau suamimu. Jangan membuka luka masa lalu. Ayin naksi artinya mengukir alal hajari di atas batu. Gus. Kama sebagaimana kila dikatakan al ilmu fis sigar kan naksi alal hajar. Al ilmu fis sigari di waktu kecil kan naksi seperti mengukir alal hajari di atas batu. Dulu di waktu saya mendengar istilah ini, hati-hati saya bantah. Belajar di usia kecil seperti mungkin di atas batu. Lewat ini atas ya, diukir ora iso, ditatahi malah pecah. Dulu di waktu kecil. Jepit-jepit maksudnya gak ngono. Maksudnya itu orang kalau mengukir di atas batu maka hasilnya akan bagus. Sekali terukir sedikit maka jadi baik. Tapi kalau yang mengukir wongiran rapat ahli ya malah pecah. Persis seperti ada anak kecil hidup di tengah-tengah keluarga, omongannya kotor-kotor, pada akhirnya tocah cilik lho. Asui. Kenal langsung anjingnya. Kenapa? Setiap hari dikursusi sama mamanya, sama bapaknya dengan bahasa-bahasa yang kenceng, bahasa-bahasa yang kotor. Karena orang tua adalah guru besarnya anak. Kama sebagaimana marro lewat wal ilmu belajar wal ilmu fil kibari di waktu tua kan naksi seperti mengukir alal madari di atas air. Apa madari? Coba guli pecet madari coba madarun mujam mim dal ro apa apa tanah liat lumpur kan naksi seperti mengukir alal madari di atas lumpur. Mungkin tanah liat mungkin. Sebabnya kalau diukir tanah liat kena hujan ukiran hilang. Beda kalau diukir di atas batu kena hujan ya masalah. Mungkin masih ngono. Dan ning lumpur ngukir ning lumpur itu terus piye? Alal materi di atas tanah liat. Lah ngukir ning lumpur terus piye ngukir? Walladhi yang yata'allamu yang belajar fil kibari di masa tua kalladhi seperti yang yaktubu yang menulis alal ma'i di atas air al mutajammidi yang mengeras. Es maksudnya ini. Kowe nulis ning gone es, ning gone air yang sudah apa? Membeku. Al mutajammidi yang membeku lho. Al mutajammidi yang membeku. Kowe nulis ya tulisan hilang. Nara percaya coba dah, kowe nulisan ning atas es hilang. Air. Fa innahu maka sesungguhnya yajulu hilang sarian dengan cepat. Illa man kecuali orang yadi yang memberikan hidayah ibadahnya ibadah man
Allahu Allah Ta'ala Maha Luhur. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah sama Allah, maka mereka bisa mendapatkan ilmu. Fa innahu la mani'a min hidayatillah. Fa innahu, maka sesungguhnya, la mani'a, tidak ada penghalang, min hidayatillahi, dari hidayahnya Allah. Bila mana Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, walaupun sudah tua, kemudian belajar, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Kanjeng Nabi dawuh, utlubul ilma minal mahdi. Kamu nggak boleh ngomong gini, anu Ustaz, saya udah tua Ustaz, masa saya mondok, nanti seperti mengukir di atas air. Jomono, yo tetap belajar. Maksudnya ini diperuntukkan untuk generasi muda. Kalau belajar jangan nunggu tua. Masih muda-muda semacam ini, kamu belum disibukkan istri, kamu belum disibukkan suami, kamu belum disibukkan anak. Dulu si cantik itu pas nganten anyar selama 3 tahun ngajinya bareng sama saya terus. Jadi di sini ngaji terus. Apa yang terjadi setelah hamil? 20 tahun sampai sekarang, 19 tahun sampai sekarang nggak pernah ngaji sama saya. Gara-gara apa? Sibuk dengan anak. Padahal dulu itu ngaji terus. Kalau ngaji di depan. Nah ngaji sering ngantuan. Lele, orang santri ini sing niru. Tapi aku kayak wani nyindir. Nanti nanya, kok udah kerasan lu? Gak pernah. Orang santri tak sengeni, mergo ora bojoku. Ora bojoku sing ngantuk. Semakin ngantuk semakin cantik. Tapi nak kowe sing ngantuk kaya barongan. Lambene dikit. Bersih-bersih semua ya.